Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik ya di Prodi Agroteknologi Fakultas Agroindustri di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Semoga kalian kerasan ya, dan nanti saudara juga ilmu yang diperolehnya manfaat, sekaligus nanti saudara lulusnya pun juga bisa tepat waktu. Untuk kali ini pada pertemuan yang pertama ini kita perkenalan dulu ya. Jadi pengampu mata kuliah praktikum botani itu saya Umul Aiman ya. Saudara bisa panggil Bu Umul begitu ya. Jadi untuk praktikum ini pada kondisi yang seperti ini kita tidak bisa langsung di laboratorium, tapi kita secara virtual. Tapi kita berharap walaupun secara virtual kita tetap bisa tidak mengulangi kualitas, ataupun kalau toh terkurangi tidak banyak-banyak begitu ya, sehingga saudara tetap bisa paham, bisa mengerti, dan hasilnya pun yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, untuk pertama ini Bu Umul akan sampaikan RPS. Jadi rencana pembelajaran semester yang sering disebut dengan RPS. Jadi setiap dosen itu pasti akan menyampaikan RPS di awal semester, termasuk nanti kita kontrak pada pertemuan ini. Jadi sesuai dengan yang Bu Umul sampaikan tadi, mata kuliah kita adalah praktikum botani, SKS-nya itu 1 SKS. Ini kode mata kuliahnya AGR 03010 ya. Jadi di sini namanya aja botani. Botani itu ilmu yang mempelajari tumbuhan, maka yang kita praktikumkan pun juga nanti tumbuhan, baik dari segi morfologi, dari segi anatomi maupun fisiologi, serta sistematikanya. Jadi kita pun juga nanti pada acara atau materi praktikum ini kita juga akan mempelajari sistematikanya. Kita pelajari juga tumbuhan dari tumbuhan tingkat rendah sampai dengan tingkat tinggi. Itu yang akan kita pelajari. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa mata kuliah ini adalah sifatnya wajib. Jadi seluruh mahasiswa agroteknologi harus mengambil mata kuliah ini dan harus lulus. Nah, soal lulusnya berapa nanti kita sepakati di belakang ya. Sebelumnya kita sampaikan dulu deskripsi mata kuliah ini, bahwa mata kuliah ini atau yang dinamakan praktikum botani itu nanti kita awali dari penggunaan mikroskop. Ya, jadi penggunaan mikroskop, terus kemudian pembuatan preparat segar yang sederhana, kemudian kita juga akan mempelajari sel, berikutnya ke jaringan, kormus dan bagian-bagiannya, kemudian kita mempelajari morfologi anatomi akar, morfologi anatomi batang, daun, serta buah dan biji. Keseluruhan akan kita pelajari ini. Nah, kemudian di akhir kita akan mempelajari berbagai sifat atau sifat pembeda atau sifat utama dari masing-masing kelas, masing-masing divisi. Maksud saya diawali dari divisi Sisovita, itu adalah divisi tumbuhan yang paling rendah, kemudian yang agak tinggi lagi Talovita, Bryovita, Pteridovita itu tumbuhan paku. Kalau Talovita tadi tumbuhan rumus, kita awali Sisovita tadi tumbuhan belah, Talovita tumbuhan talos, Bryovita tumbuhan lumut, Pteridovita tumbuhan paku, dan yang terakhir adalah Spermatofita, itu adalah tumbuhan biji. Jadi itu ya yang kita pelajari. Jadi nanti setiap minggunya itu ada di materi ini, bisa saudara lihat nanti Bu Umul sampaikan di materi e-learning ya. Jadi pada hari ini kita akan jelaskan ini mengenai kontraknya, terus kemudian ruang lingkup praktek botani, kemudian sebetulnya juga VMTS, ini visi, misi, tujuan, sasaran. Jadi tentunya saudara masih ingat ya, visi, misi, sasaran baik di universitas, prodi, fakultas maupun prodi. Nah itu, terus kemudian untuk pada minggu berikutnya, jadi ini nanti bisa saudara gunakan patokan. Minggu berikutnya kita akan mempelajari pengenalan mikroskop dan pembuatan mikroskop, kemudian pengenalan struktur sel tumbuhan, benda ergastik, pengenalan jaringan tumbuhan, morfologi dan anatomi akar. Terus, nah ini pada pertemuan 8 itu adalah UTS. Nanti bahannya adalah dari pertemuan
ke-1 sampai dengan ke-7. Berikutnya setelah UTS kita pelajari morfologi anatomi daun, sisofita dan seterusnya sampai nanti pada pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Nah, berikutnya pada evaluasi pembelajaran ini ya. Jadi di sini pun kita kontrakkan, saudara paham, kemudian ini kita sepakati. Jadi nanti ada UTS UAS kita bikin aja bobotnya 20% ya. Ini kita gunakan yang lalu aja. Jadi UTS dan UAS kenapa sedikit? Karena ini praktikum ya. Jadi kita gunakan sedikit aja, nanti banyak yang tugas-tugasnya. Gitu ya. Jadi nanti presensinya 10% ya. Kemudian nanti tugasnya ada praktikum, itu kita anggap praktikum nanti kalau masuk di di e-learningnya, di SIA-nya itu ini namanya praktikum gitu, nanti bobotnya 30%. Kemudian ini masuk tugas itu 20%. Jadi nanti yang tugas itu diambil dari kuisnya, kemudian yang praktikumnya nanti dari laporan-laporan kalau sesuai dengan nanti yang disampaikan ya, sehingga totalnya itu adalah 100%. Nah, penilaiannya seperti apa? Nah, ini ya. Jadi kalau rentang nilainya 85 sampai 100, maka nilai yang saudara peroleh itu A. Bobotnya 4. Kemudian kalau 80 sampai 84,99 amin dan seterusnya. Tetapi untuk praktikum kita sepakati ya, kalau bisa nanti jangan sampai nilainya C+ atau di bawahnya. Karena praktikum pada dasarnya kalau C+ ya gimana ya dianggap kompeten, nilainya C+. Sehingga saya harapkan asalkan saudara nanti mengerjakan semuanya sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan waktu-waktu yang disediakan, minimal insya Allah saudara B- itu dapat gitu ya. Nanti kalau misalnya terpaksa ada yang nilainya kurang dari ini, nanti di akhir Bu Mul akan berikan tugas. Itu saya kira itu ya, jadi mengenai peringkat nilainya. Jadi kalau nilai teori ya ini nanti ini aturannya ini sudah di SK-kan. Ada A, amin dan seterusnya D sampai dengan E. Untuk berikutnya pustaka. Nah, pustaka yang digunakan itu ini ya, jadi silakan saudara pelajari dan kemudian tidak menutup kemungkinan pengembangan yang lain, silakan saja. Tapi saudara khusus untuk pustaka yang nomor 8 itu saudara hati-hati ya. Jadi karena orang di internet itu kan asalkan upload, saudara tinggal download dan lain sebagainya, sehingga saudara betul-betul sudah harus mempunyai dasaran dari sumber yang bisa diacu dengan bagus, dengan bertanggung jawab gitu ya. Jadi pesannya Bu Umul seperti itu. Nah, itu jadi pada pertemuan kali ini yang utama itu ya. Nah, kembali lagi ke materi di sini gini ya. Tadi menjelaskan ruang lingkup praktek Buktani. Nah, tadi sudah Bu Mul sampaikan. Untuk minggu depan itu diawali dari pengenalan mikroskop. Kenapa harus mikroskop? Karena saudara kan juga pada mata kuliah ini, dan ini adalah mata kuliah praktikum yang akan mendasari semua materi mata kuliah yang lain. Jadi yang menggunakan mikroskop satu-satunya diawali dari botani ini, sehingga pada praktikum ini saudara harus betul-betul bisa menggunakan mikroskop dengan baik gitu ya. Jadi minggu depan silahkan saudara belajar dulu mikroskop seperti apa dan lain sebagainya. Saya kira itu ya, jadi pertemuan pada hari ini itu. Kemudian berikutnya, nah kalau nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kemudian ada hal-hal yang perlu saudara sampaikan, nanti bisa dimasukkan atau bisa saudara masukkan pada forum, pada media forum yang ada pada e-learning. Ya, jadi semuanya sudah bisa membuka e-learning ya, nanti ada di forum, di sana silakan saudara tuliskan apa yang akan saudara kemukakan. Saya kira itu ya kuliah kita hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.